Setiap orang memiliki different starting point. Compare diri kita sama diri kita di masa lalu, tapi benchmark sama orang lain yang lebih expert. Hai folks, welcome to my channel. Gue Vicario. Dulu, gue kuliah teknik industri, memulai karir sebagai konsultan manajemen, lalu akhirnya bertransisi menjadi seorang strategic project manager di teknologi company. On the side, gue juga sambil mengembangkan followyourflow.id, sebuah knowledge sharing platform di mana gue dan partner gue, Mbak Ika, sharing personal development tips untuk milenial, terutama early career professionals. Nah, pada kesempatan kali ini, gue akan share framework gimana sih caranya kita dealing dengan situasi di mana kita merasa kita nggak good enough. Atau bahasa kerennya adalah imposter syndrome. Ini cocok banget buat lo yang baru menyesuaikan dengan situasi yang berbeda. Misalnya baru pindah kerja, pindah project, pindah tim, atau melakukan hal yang lo belum pernah lakukan sebelumnya. Yang namanya melakukan hal yang baru, itu pasti ada kesulitannya. Kenapa? Karena kita perlu menyesuaikan dengan konteks, kenalan dengan orang-orang baru. Belum lagi kalau kita juga tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang domain tersebut. Gue paham banget rasanya. Kenapa? Karena mungkin kayaknya itu adalah satu hal yang sangat konsisten di dalam karir gue. Ketika gue lulus dan gue kerja di konsultan manajemen, hampir semua teman-teman gue itu adalah lulusan luar negeri yang dimana bahasa Inggrisnya lebih bagus dari bahasa Inggris gue. Dan ketika gue pindah ke technology company dan gue kerja sama berbagai jenis orang, termasuk engineer, seringkali gue nggak memahami apa yang mereka diskusikan karena bahasannya terlalu technical. Jadi sering banget gue merasa bahwa gue nggak good enough dan gue merasakan imposter syndrome. Nah, tapi at the same time, gue sadar bahwa kalau gue mau grow, gue perlu untuk mengekspos diri gue ke hal-hal yang gue belum tahu. Maka gue menanyakan, bisa nggak sih gue growing dan gue bisa mengatasi imposter syndrome at the same time? Ternyata jawabannya bisa. Nah, ini akan gue share dengan sebuah framework yang gue namain framework ABC. Ini framework yang udah gue coba selama 6 tahun terakhir, dari hasil gue praktek, baca-baca buku, dan juga mentor-mentor yang membantu gue sepanjang karir. So, gue akan share ya step by step-nya. Yang pertama itu A. A, acknowledge this as a learning opportunity. Seringkali ketika kita berada di lingkungan yang nggak familiar, kita menganggap ini sebagai sebuah cobaan. Kita menganggap kayak, aduh, kalau bisa jangan gue deh, orang lain aja yang ngerjain. Padahal ini adalah sebuah kesempatan kita untuk belajar. Kenapa? Karena untuk kita belajar, kita perlu mengekspos diri kita ke hal-hal yang kita belum pernah tahu sebelumnya. Nah, mungkin di sini kita butuh penyesuaian karena proses belajar di lingkungan kerja itu berbeda dengan proses belajar sewaktu kita sekolah dan kuliah dulu. Ketika kita sekolah dan kuliah, kita duduk dan kita mendengarkan dosen atau guru yang memberikan sebuah teori, lalu kita mencatat. Dan dari situ kelihatan banget mana yang benar dan mana yang salah. Nah, sedangkan belajar di dunia kerja itu caranya beda banget. Kenapa? Karena nggak ada orang yang akan langsung ngasih tahu bahwa ini benar dan ini salah. Dan seringkali kita perlu mencoba untuk mengetahui mana yang benar dan yang salah dengan melakukan praktek. Sehingga prosesnya mungkin sedikit lebih tidak nyaman kalau kita belum terbiasa. Jadi, kalau kita berada di lingkungan di mana kita nggak merasa good enough atau kita ngerasa orang lain lebih jago, itu wajar banget dan justru kita perlu merayakan ini sebagai sebuah learning opportunity. Step yang kedua, itu B, di sini adalah be creative to add value. Dari dulu gue mikir bahwa caranya kita untuk add value itu adalah dengan memberikan knowledge atau memberikan opini sebagai seorang expert. Nah, sebenarnya cara itu bekerja kalau kita bekerja di sebuah project di mana kita adalah orang yang paling paham dengan situasinya. Nah, ketika kita memasuki project baru, peran baru, atau perusahaan baru, di mana kita bukan orang yang paling berpengalaman, sebenarnya kita ditantang untuk menjadi lebih kreatif untuk memikirkan apa ya caranya supaya kita itu bisa add value. Gue inget banget di salah satu pengalaman karir gue, waktu itu gue baru fresh graduate dan gue kerja di konsultan manajemen, dan saat itu tim gue lagi sibuk banget, kita lagi ngerjain sebuah project, dan di tengah kesibukan itu gue mencoba membantu.
Nah, tapi karena saat itu gue masih junior banget, gue akhirnya cuma bisa membantu hal-hal yang kecil, kayak misalnya cuma ngedit beberapa slide. Nah, tapi saat itu gue sadar bahwa oke, ini udah jam 8 malam, dan semua orang belum makan. Dan akhirnya saat itu gue sadar, oh ya udah, mungkin cara paling efektif buat gue add value saat ini adalah dengan mesenin makanan buat tim gue. Atau misalnya di kasus lain, ketika waktu itu gue kerja dengan orang-orang yang jauh lebih berpengalaman dan kita perlu melakukan external benchmarking, gue volunteer untuk googling. Kenapa? Karena gue punya waktu yang lebih banyak dibandingkan orang-orang ini, sehingga pada akhirnya di meeting selanjutnya gue bisa memberikan insight yang gue dapat dari hasil googling. Kalau teman-teman pikirin, pasti banyak kok caranya kita add value dengan cara yang kreatif. Tips dari gue untuk menjalankan ini adalah untuk mengesampingkan ego kita. Maksudnya apa? Seringkali kita ngotot bahwa kita pengen add value dengan cara yang kita mau, bukan cara yang dibutuhkan oleh tim kita. Saat ini, yuk kita fokus dulu tentang gimana caranya kita bisa add value berdasarkan kebutuhan dari tim kita. Step yang ketiga dari ABC Framework ini adalah compare diri kita sendiri dengan diri kita kemarin, atau diri kita yang ada di masa lalu. Seringkali, yang membuat kita merasa gak good enough adalah kita suka membandingkan. Membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Misalnya, orang yang sudah lebih berpengalaman, atau mungkin peer kita. Satu hal yang kita sering lupa adalah setiap orang memiliki starting point yang berbeda. Ketika ada orang yang sudah lebih jago dari kita, kemungkinannya adalah dia sudah terekspos sama masalah ini lebih dulu dari kita, sehingga mereka bisa memiliki kemampuan yang lebih mumpuni dari kita. Nah, ketika kita terlalu banyak membandingkan diri kita sama orang lain, yang ada kita jadi merasa nggak good enough. Tips dari gue adalah bandingin diri kita saat ini dengan diri kita di masa lalu. Boleh kemarin, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, atau setahun yang lalu. Ketika kita ngebandingin diri kita sama diri kita di masa lalu, perbandingan kita ini menjadi lebih apple to apple. Dan kita justru bisa lebih objektif melihat betapa progres yang udah kita buat. Bukan berarti kita nggak perlu melihat orang lain ya. Kalau kita melihat orang lain, daripada kita compare dan kita insecure sama pencapaian mereka, mendingan kita melakukan yang namanya benchmarking atau studi banding. Maksudnya gimana? Ketika kita ngelihat orang yang udah jauh lebih piawai dari kita, justru kita santai dan kita bertanya, di meeting tadi, lo mengatakan hal yang smart banget loh. Gimana sih caranya supaya gue bisa juga menanyakan pertanyaan seperti yang lo tanyakan? Lagi-lagi, balik lagi, anggap ini sebagai learning opportunity. Yuk, kita recap dulu tentang gimana sih caranya menghadapi situasi di mana kita nggak ngerasa good enough, alias imposter syndrome. Gunakan framework ABC. Itu merupakan singkatan dari A. Acknowledge this as learning opportunity. Ini adalah kesempatan kita untuk menjadi lebih baik lagi. B. Be creative on how you add value. Karena seringkali kita terpaku sama satu cara aja, padahal ada banyak cara untuk add value selama kita mengenyampingkan ego kita. C. Compare diri kita sendiri dengan diri kita kemarin, atau diri kita yang ada di masa lalu. Kenapa? Karena setiap orang memiliki different starting point. Compare diri kita sama diri kita di masa lalu, tapi benchmark sama orang lain yang lebih expert. Segitu aja sharing gua kali ini. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe supaya lo nggak ketinggalan sama konten-konten personal development buat milenial. See you next time!